Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa kembali bersama Ibu di sharing bareng bimbingan dan konseling. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang baru bergabung di kanal ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share konten ini jika dirasa bermanfaat dan menginspirasi. Nah, teman-teman, sebelum mulai sharing, pastikan kalian mengatur tempat belajarnya terlebih dahulu ya. Nah, coba pastikan berada di tempat yang nyaman, duduk dengan nyaman, dan matikan dulu televisi, musik player, atau game supaya kita bisa fokus ya. Dan siapkan juga catatan kalian, karena dengan mencatat itu akan membuat pikiran kalian tetap terlibat dan fokus di sesi sharing kali ini. Nah, teman-teman, pada sesi sharing kali ini kita akan berbagi mengenai tips memilih jurusan kuliah ala guru BK kamu ya. Nah, di sini akan lebih detail mengenai kesalahan dalam memilih jurusan, bahayanya salah memilih jurusan, dan yang penting gimana sih caranya kita bisa memilih jurusan yang sesuai dengan potensi diri. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Kalau kita kelamaan berpikir, nanti ujung-ujungnya kita malah jadi ketinggalan segala rencana kuliah kita yang tadinya udah pasti, tapi karena bingung lagi, akhirnya kehabisan waktu deh. Nah, di sini Ibu jelaskan ada beberapa kesalahan saat memilih jurusan. Yang paling pertama itu terburu-buru saat memilih jurusan. Kenapa? Karena memilih jurusan itu butuh waktu yang tidak instan. Kemudian, tidak jujur mengenali dan memahami minat, bakat, serta kemampuan diri. Padahal faktor terpenting adalah pemilihan jurusan adalah potensi diri. Kemudian malas riset profil jurusan, padahal itu penting banget loh. Kemudian ada juga yang sering ikut-ikutan teman atau pacar saat memilih jurusan, padahal kan belum tentu itu sesuai sama hati kita. Nah, juga mengikuti tradisi keluarga kita semuanya teknik, tapi kan belum tentu kita cocok loh di jurusan teknik. Atau ada juga yang membiarkan dirinya dipaksa orang tua untuk milih jurusan tertentu. Jadi baiknya obrolkan dengan orang tuanya ya, karena yang akan kuliah kamu, bukan orang tua loh. Bang, ini jurusan ke Bandung kan bang? Nah, jangan sampai deh kita jadi salah memilih jurusan. Kalau kita salah milih jurusan, nanti ketika kuliah biasanya itu ya nggak antusias, nggak nyaman saat kuliah, bahkan nggak percaya diri dengan jurusan yang diikuti, nggak bangga gitu dengan jurusan itu, mudah jenuh, selalu berpikir ingin pindah jurusan, tidak produktif, dan yang paling dikhawatirkan tidak mengetahui arah karir selanjutnya setelah lulus kuliah. Jadi jangan sampai salah pilih jurusan ya. Namun salah pilih jurusan atau salah jurusan nanti bukan berarti jadi salah masa depan. Nah, apapun nanti jurusan kuliah kamu, ambil hikmahnya. Nah, dan manfaatkan waktu dengan maksimal supaya kita masih bisa mewujudkan cita-cita kita. Nah, prioritas paling penting ketika kita merencanakan kuliah adalah memilih jurusan kuliahnya dulu, bukan memilih kampusnya dulu ya. Jadi ingat, dicamkan baik-baik loh teman-teman, jangan sampai salah menentukan prioritas ya. Pilih jurusannya dulu. Nah, mulai deh sekarang kita cek ya, apa saja sih kira-kira tips untuk memilih jurusan yang tepat. Nah, paling pertama, kenali potensi diri. Penting untuk mengenali dan memahami diri sebelum memilih jurusan kuliah. Nah, biasanya ini berkaitan dengan tipe kepribadian, potensi dasar atau IQ, dan bakat potensial kamu ya. Nah, jangan sampai kita lupa mengenali potensi diri sebelum memilih jurusan. Kenapa? Karena nantinya kalau memilih jurusannya salah, lantas akhirnya kita malah menyalahkan orang lain atau situasi. Nah, itu nggak bisa dan nggak boleh. Kemudian tentukan minat utama. Nah,
Kira-kira bidang pekerjaan atau bidang karir apa sih yang membuat kapasitas berpikir kamu itu lebih tertantang? Hal apa yang bikin kamu penasaran banget? Nah, kalau sudah mengetahui bidang tersebut, cari tahu jurusan apa yang relevan dengan bidang yang bikin kamu penasaran tersebut dan tertantang, karena akan dijalani sepanjang hidup. Nah, pastikan mengetahui apa yang akan kamu hadapi. Intinya, pahami konsekuensinya. Pastikan ketahui profil jurusan yang kamu minati, termasuk materi kuliah apa yang akan diikuti. Berikut prospek karir jurusan tersebut. Jangan sampai kita memilih jurusan, tetapi kita tidak tahu jurusan ini nanti arahnya kemana, profil utamanya apa. Nah, kemudian jangan memilih jurusan hanya dari pelajaran yang dikuasai atau disukai. Ya, kadang-kadang kita hanya berpatokan pada nilai pelajaran yang nilainya tinggi. Nah, padahal kan belum tentu itu menjadi jurusan kuliah yang sesuai. Nah, karena bidang yang terbentang setelah nanti kita lulus SMA itu lebih dari 17 mata pelajaran. Jadi bakal kebingungan kalau kamu cuma melihat standar dari mata pelajaran saja. Nah, jangan pernah memilih jurusan juga karena alasan finansial atau prospek kerja semata. Padahal kan pendidikan itu buat cari duit, buat persiapan kerja. Nah, hello, pendidikan itu utamanya untuk mengembangkan semua potensi dan kapasitas berpikir kamu supaya bisa berkembang sesuai dengan apa yang benar-benar kamu harapkan, kamu inginkan. Bukan cuman sekedar buat cari duit ya guys. Nah, ini yang paling penting. Jangan ikut-ikutan apalagi terpaksa memilih jurusan. Pilih jurusan yang kamu sukai, kamu minati, tertantang di sana, bukan memilih jurusan yang orang lain suka atau kamu membiarkan diri dipaksa memilih jurusan padahal itu tidak kamu sukai. Menyesalnya akan seumur hidup, menyalahkannya akan seumur hidup. Jadi jangan sampai memilih jurusan yang tidak kita sukai. Ikuti kata hati, ikuti rasa ingin tahu kalian, perluas cakrawala berpikir kalian. Pilih jurusan yang memicu sense of wonder kamu, ya. Pilih jurusan yang nantinya ini akan menjadi muara ilmu pengetahuan yang akan kamu ikuti seumur hidup. Kenapa? Karena kita kerja kan gak sebentar ya, tetapi sepanjang hidup. Nah, sampai waktunya pensiun atau mati. Nah, jadi ada kalimat inspiratif nih sebagai penutup sesi sharing kita kali ini. Jeli ambil peluang yang orang lain pikir kecil. Itu bisa jadi merupakan peluang emas bagi kamu. Oke teman-teman, mudah-mudahan sharing kali ini bisa mencerahkan pikiran kalian saat memilih jurusan ya. Jika memang masih bingung, wajar. Nah, saatnya mengeksplorasi pilihan-pilihan alternatif jurusan kuliah. Terbuka untuk berdiskusi, untuk bertanya kapan saja, bisa melalui media sosial seperti Facebook atau DM di Instagram. Kemudian teman-teman nanti juga bisa melalui WhatsApp. Nah, terima kasih untuk atensinya hari ini. Mudah-mudahan hal ini menginspirasi. Tetap sehat, tetap semangat, tetap menyapa walau tak bertatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.